Ini di rekaman atas stop tadi kita udah rekam ulang. Jadi mungkin di YouTube nanti kalau kita mau upload menjadi dua bagian ya. Jadi ini sebenarnya kalau di atap ini kalau sejadi ini tinggal mirror dari titik ini, atap ini. Mirror dari garis ini. Ini kan ada garis tengah-tengah. Tinggal mirror ke sini. Untuk mau dapat dari pemiringan yang ini. Miringan yang ini. Sebentar ya. Jadi miringan ini dan ini nanti akan diwakili di sini. Jadi yang miringan atap ini DP atap ya. Oke, nanti yang setelah mirror ini tinggal torang copy bentuk atap yang ini, torang tinggal copy pakai dari titik sini ke sini. Dan garis yang ada di sini ini tinggal pindahkan ke bawah. Aku dapat di sini. Nanti selanjutnya ini tinggal trim. Ini juga sama, garis yang ini tinggal pindahkan ke bawah ke sini. Oke, jadi di sini ini kan dinding yang lantai 2 diwakili oleh garis yang ini. Dinding ini dari sini DP dinding toh. Nanti terang akan cari garis yang dari ini. Kita membuat DP balkon. Jadi dari garis titik ini, dari garis ini, baku dapat di sini. Jadi DP garis ini terus sampai di bawah sini. Baru nanti perhatikan kita cari garis yang balkon ini dengan garis balkon yang ini. Kita sorot dulu ya. Kita kasih tebal supaya jelas. Ini yang terang mau pakai untuk bagian balkon. Jadi selanjutnya kita tinggal garis dari titik ini untuk ambil DP bentuk balkon sini. Terus sampai di lantai 1 kan sama. Terus sampai di bawah sini. Ini untuk balkon. Ini garis yang dari balkon ini aku dapat dengan garis yang dari balkon sini.
Waktu kan ya, kita bikin dari tadi ini, kita gunakan kita pakai orto mode ini, kita kasih hidup. Kalau mau kasih hidup ini, mau miring-miring sama satu garis. Oke, sudah. Untuk yang ini, yang bagian belakang ini,
Jadi ini kan bagian belakang ini kan macam ini ruang jemur kan ini. Jadi di sini cuma sama yang di balkon ini cuma pagar tanpa penutup plat dak ya, yang di belakang sini. Jadi ini kalau kita mau backing ini yang bagian sini kita perhatikan. Jadi ini DP pagar dan ini DP, kita cuma ambil patokan yang ini, garis yang dua garis ini, yang ini dengan yang pagar ini. Yang bagian ini adalah batas untuk dudukan untuk pagar besi, DP dudukan. Jadi perhatikan yang ini ya. Jadi kita gunakan pertemuan dua garis ini dengan yang garis ini, yang dari Dena lantai 2 ya. Jadi yang garis ini kita kasih turunnya terus sampai di batas pagar ini. Ini pagar kan ini. Jangan ini yang bagian untuk dudukan pagar yang di dinding, yang seperti yang ini. Nah ini tinggal kita tambahkan garis di sini. Ini kita kasih tipis ulang. Ini untuk pagar, ini pagar. Dan ini batas untuk dinding belakang nih, yang garis ini. Jadi sampai di sini, ini langsung turun. Jadi sama seperti ini. Dan ini nanti yang bagian pagar kita tinggal copy yang ini. Kita copy, kita arahkan ke sini. Tapi ini belum final ya, ini masih belum. Karena orang masih mau bikin DP balkonnya ini. Untuk bagian belakang so final. Cuma seperti ini DP tampak samping. Karena ini kan area jemuran. Kita harap di saat ngani mau bikin DP tugas mandiri, ngani bisa paham bagaimana untuk menggambar tampak. Sebenarnya di materi kuliah ini kita sebenarnya tidak perlu terlalu detail untuk tampak, karena terampil tujuan bukan gambar tampak sih. Tapi kalau nanti gambar tampak saja ngani salah, ngani akan kesulitan membuat DP 3 dimensi. Kita copy yang garis ini ke sini. Cuma untuk menentukan DP lubangnya ini, yang bagian ini. Jadi kita cuma copy yang ini, yang dari
tampak depan kita saya pindahkan ke sini untuk DP balkon. Tapi ingat patokannya dari sini, yang garis yang baru kita buat ini. Untuk yang di bawah juga sama sih. Jadi bentuk yang kita sebaking ini. Tinggal copy ke sini, dan tinggal disesuaikan kan. Jadi ini gunanya kalau transfer backing tampak depan lebih dulu. Jadi gambar tampak depan ini Tora akan pakai jadi acuan untuk DP ukuran-ukuran yang Tora akan mau pakai di tampak samping kiri ini. Jadi jendela yang di sini, yang di DNA nanti perkecil ya. Ini kayaknya terlalu besar ini. Ini berapa ini? Ini 1,25 meter. Nanti kasih kurang jo. Ini jadi 75 cm jo. Jadi sekurang 50 cm. Ini jadi 75 cm di sini. Ini 50. Untuk jendela ya. Bikin sama juga dengan yang di lantai ini, lantai 1. Ini kan lantai 2, lantai 1 juga sama. Jadi DP jendela jadi lebih kecil. Kalau ditampak juga dirubah ya.
Jadi yang jalan miring ini, yang digambar tampak ada di sini, ini, yang bagian ini. Yang terakhir mungkin kita akan tambahkan jendela di area ruang tamu dengan ruang kerja. Cuma itu baru nanti orang mau tambah di sini. Kita mesti jelaskan dulu ini. Ini sebenarnya nanti mau tutup bagian ini, nanti mau tutup dengan pagar kok sebenarnya kan. Jadi kan pagar kan sampai di sini batas ini, yang garis ini. Ini pagar kan, seharusnya dia mulai dari sini, dari pagar. Jadi dari posisi muka tanah, kalau kita mau bikin dari pagar, kita tarik di 1,20 meter. Baru habis itu, ini kita tarik garis miring sih, sampai ke titik sini. Ini untuk pagar. Jadi seharusnya bagian ini nggak mau dapat lia, tapi kita mesti jelaskan dulu kan. Ini DP pagar. Sama dengan waktu kita jelaskan di KD1 kan seperti ini. Jadi kita bikin dulu DP gambar sebenarnya. Nanti bagian ini seharusnya ini jadi trim, ini hilang sih ini. Kalau ditampak ini sudah ada sih. Ini juga sudah sorry. Yang bagian ini juga sudah ada. Jadi kita tutup begini, seharusnya. Tapi kita mesti mau jelaskan dulu kan DP isi di dalam seperti apa. Ini cuma ambil, jadi dari ini juga copy, klik DP garis ini ya, cuman copy ke sini, ini kita hapus dulu ya, copy ke sini kan, tinggal menyesuaikan dengan DP lebar yang lubang yang di teras, tinggal dipindahkan ke sini. Supaya sama, yang ditampak tampak depan, tampak samping, supaya tidak berubah dan itu jangan di copy. Oke, kita backing pakai garis warna merah aja ini. Ini seharusnya dia tak tutup di sini. Seharusnya cuma seperti ini sih, karena kan ini bagian ini kan sudah tutup dengan pagar toh. Ini yang kita coba jelaskan supaya orang paling kan dulu benar, ini ada pintu di sini, bagaimana mau jelaskan. Jadi ini sebentar, ini sebenarnya kalau untuk tampak seharusnya dia cuma menjadi seperti ini. Ini pun nanti bagian yang terasnya ini hilang sih, semua jadi begini dan dia. Ya toh, karena tertutup dengan pagar kan.
Kan DP tinggi yang kiriman air itu kan. Untuk yang titik ini sejajar dengan pagar yang ini. Pagar yang ini, ini dong. Satu garis. Oke, kita rapikan, kita hapus dulu ini. Oke. Jadi untuk DP tampak samping kiri seperti ini. Kalau kita lupa taruh nama untuk kamu. Ini tampak depan. Sorry untuk DP Dana, oke. Ini kan, sorry, kita sudah hapuskan tuh DP garis batas untuk lahan.
Nah ini ada batas lahan tuh ini, sorry, ini yang kita data lewat ya dari tadi. Ini ada batas lahan kan di sini. Jadi di pagar ini sejajar di sini. Seharusnya di sini, sorry. Oh ya, jadi seperti ini ya. Sorry. Kita kurang perhatikan tadi yang ini. Ini ada batas lahan kan di sini. Ada jarak kan ini. Kalau dari as ini sekitar 4 meter. Oke, jadi kalau udah mau kalau bilang kalau mau di Terawang, nah kira-kira kalau di Pedalam seperti ini kan, tapi kan nanti hasil finalisasinya cuma seperti ini. Jadi tidak ada dah itu yang di Pedalam lah. Tapi kita berusaha supaya jangan sampai yang bingung orang di saat siapa dia jadi seperti ini, tapi itu yang lain hilang. Ya kira-kira begini dong, DP isi di dalam. Tapi finalisasinya ini seperti ini. Jadi ini sebenarnya tak perlu dong mau gambar, tapi kita berusaha menjelaskan juga supaya jangan sampai ada yang terlewat. Oke. Kita cuma minta ini masih jam 4. Kita untuk habis ini kita membuat tampak belakangnya. Tadi tampak belakang karena suara tampak depan masih ingat tadi satu. Terang tinggal memanfaatkan bentuk yang ada di tampak depan untuk terang bikin di tampak belakang. Seharusnya jadi lebih cepat. Untuk tampak samping kanan, apa yang ada di tampak samping kiri itu tinggal di mirror. Sama juga yang di tampak depan ini ya. Boleh tolong saya kelar? Untuk yang tampak samping ini masih ada yang kurang paham? Jadi tampak ini, dua tampak ini semua wakili untuk tampak yang sisa, yang tampak belakang. Nanti orang tinggal ambil bentuk yang di tampak depan. Tampak samping kanan, tampak samping kiri ini yang orang akan mau pakai. Nanti berlaku sama juga apabila kasusnya di saat nguni tugas mandiri sama dengan yang ini. Ada yang masih belum selesai ini untuk tampak samping kiri?
Oke, tak kasih 5 menit deh, supaya kalau bisa tolong selesaikan untuk tampak belakang dengan tampak samping kanan. Oh ya, tambahan lagi ini untuk tampak samping kiri supaya lengkap, kita mau tambahkan di sini jendela. Oke, jendela ini jendela yang kita mau taruh di sini, di ruang tamu dengan ruang kerja. Tapi ini kita ambil dari yang transfer backing di sini, yang di denah ini. Jadi pastikan untuk yang di denah, DP pintu jendela nanti dimasukkan ke denah yang akan dicetak ya. Ini denah yang akan dicetakkan ya, yang transfer backing sebelumnya ini. Nanti tinggal diisi di sini. Contoh yang ini kan transfer backing di sebelumnya yang pembuatan tampak depan yang sebelumnya, itu pastikan di copy, taruh di denah yang akan dicetak ya. Ini denah yang akan dicetak. Oke, kalau sudah, Tora akan mau taruh jendela di ruang tamu dengan ruang kerja. Tapi kita cuma manfaatkan jendela yang ada ini. Ini kita copy, Jo. Kita putar. Terus yang bagian ini kita mirror. Jadi seperti ini. Terus kita tempatkan di tengah-tengah dinding. Juga di ruang kerja. Di tengah-tengah dinding ya. Jadi seperti ini. Nanti di gambar tampak samping ini kita copy Jo. Kita taruh di sini. Terus ini kita putar. Jendela yang kita sebutkan ini kita pindahkan ke sini. Ini kita hapus. Nah nanti ini jendela ini posisinya akan ada di tampak samping ini. Nah karena jendela ini sama dengan ini kita copy Jo. Kita copy ke sini. Ingat ini DP posisi ada di sini, DP yang paling kiri. Ini kita ambil juga DP bagian tengah ini. Terus kita garis ini dari DP as kosen ini.
Nanti di sini ini jadi seperti ini. Terus bagian ini kita mirror. Ini kita hapus. Ini supaya enggak ribet, ini kita bikin garis baru juga. Terus yang bagian ini kita copy dari titik sini ke sini, karena sama kan di jendela. Jadi cuma tinggal tampakkan jendela ini. Ini tampak samping kiri. Jadi cuma jendela yang ini, jendela yang ada ini. Ini kita copy ini. Cuma copy. Kita bikin garis bantu ini. Kita bikin garis bantu ini untuk mencari di tengah-tengah supaya kita gampang untuk kita mau mirror. Jadi bagian ini kita tinggal mirror juga ini. Seperti ini. Baru tinggal bikin garis baru, kotak yang baru. Untuk di jendela seperti ini. Penempatannya di tengah-tengah dinding, yang di ruang tamu dengan yang di ruang kerja. Ini di tengah-tengah ini. Jadi ini paling di bawah, paling DP skala paling kecil, paling di atas DP skala paling besar. Nanti kau ini coba saya baku putar dong. Apakah ada DP hasil seperti apa, DP beda. Nanti kau rasakan sendiri dong. Karena ini sebenarnya masuk di yang macam psikologi orang juga untuk melihat DP hasil seperti apa.